Hugeng Imam Santoso lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921 kepada orang tua Soekarjo Hatmojo dan Umi Kalsom. Untuk sekolah dasar, ia sekolah di Holland Inland School. Untuk sekolah menengah pertama, ia sekolah di Meer Utebeklager Underwich School. Untuk sekolah menengah atas, dia sekolah di Algemeen Middelbaar School. Dan untuk sekolah perguruan tinggi hukum, dia sekolah di Rijkshogeschool School te Batavia. Tetapi pada 1942, sekolah RHS terpaksa tutup dan dia mulai mendaftarkan diri untuk kursus kepolisian. Karir awal Hugeng setelah lulus dari kursus kepolisian di Pekalongan, ia lanjut mendaftar ke kursus perwira polisi di Sukabumi dan diterima. Ia lulus kursus tersebut pada 1944 dan ditugaskan ke Ciangbu, Semarang, di mana dia masuk ke bagian keamanan dengan jabatan Kotoke Satsuka. Setelah proklamasi, Hugeng dirawat di rumah sakit karena gegar otak dan disarankan untuk beristirahat di Pekalongan, di mana dia bertemu dengan Komodor M. Nazir yang menawarkan posisi di Angkatan Laut. Di Yogyakarta, ia menjadi pemeran utama sandiwara radio, di mana dia bertemu dengan Mary dan menikah pada 31 Oktober 1946. Setelah pernikahan mereka, Hugeng mengundur diri sebagai perwira angkatan. Pada tanggal 21 Juli 1947, Hugeng dan keluarganya melarikan diri ke selatan kota. Di Jakarta, ia bertemu dengan Sumarto, wakil kepala jabatan polisi negara yang ingin dia menjadi bawahannya, dan pada bulan November, Hugeng bekerja sebagai asisten Sumarto. Pada tahun 1952, ia menjadi kepala dinas pengawasan keamanan negara. Pada tahun 1956, ia menjadi kepala badan reserse kriminal. Pada tahun 1959, ia menjadi staf direktoral kedua. Pada 1960, ia menjadi kepala jabatan imigrasi. Pada tahun 1965, ia menjadi menteri luar negara dan menteri sekretaris kabinet inti pada tahun 1966. Pada tanggal 5 Mei 1968, ia diangkat menjadi kepala kepolisian negara dan mengakhiri jabatannya pada 2 Oktober 1971. Setelah pensiun, ia menjadi pembawa acara musik The Hawaiian Seniors dan menghabiskan waktunya berkebun dan melukis. Hugeng wafat pada 14 Juli 2004 pada usia 82 tahun di Jakarta. Hugeng Imam Santoso adalah tokoh tak terlupakan dalam perjuangan melawan korupsi di Indonesia. Selain perannya dalam kepolisian, ia juga berperan besar sebagai pejuang anti korupsi. Hugeng tidak hanya berbicara, tetapi bertindak secara konkret. Sebagai perwira polisi, Hugeng tidak hanya berkata-kata, tetapi juga turun tangan dalam melawan korupsi. Pada tahun 1956, ia menegakkan keadilan dan melawan tindakan kriminal termasuk korupsi. Bahkan, pada hari libur, ia aktif di lapangan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat luar. Perjalanan Hugeng mencerminkan dedikasinya pada pemberantasan korupsi dan nilai-nilai integritas. Sejak awal karirnya, ia telah membangun warisan sebagai pejuang anti korupsi yang berpengaruh. Bahkan sebelum menjadi Kapolri, integritas menjadi prioritas Hugeng. Ungkapan Gus Dur terhadap 3 jenis polisi yang tidak bisa disuap: patung polisi, polisi tidur, dan Hugeng. Ini mencerminkan pandangan tajam terhadap korupsi di kepolisian Indonesia. Hugeng sendiri mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan dan sikapnya. Dalam sumbangsih melawan korupsi, Hugeng membangun warisan inspiratif. Dedikasinya yang tak kenal lelah mengilhami perjuangan melawan korupsi dan memajukan integritas di Indonesia. Hugeng Imam Santoso, sosok berpengaruh dalam membawa dampak positif pada masyarakat dan negara Indonesia. Kontribusi dan prestasi Hugeng Imam Santoso terkait tindakan anti korupsi. Yang pertama, Petisi 50. Setelah masa jabatannya sebagai Kapolri, Hugeng Imam Santoso menjadi salah satu tokoh militer Indonesia yang menandatangani Petisi 50 pada era Orde Baru. Petisi ini menjadi suatu bentuk perlawanan terhadap penggunaan Pancasila oleh Presiden Soeharto untuk kepentingan pribadi dan untuk meredam kritik. Dokumen ini yang diterbitkan pada 5 Mei 1980 di Jakarta menggambarkan keprihatinan 50 tokoh terkemuka Indonesia terhadap situasi politik yang tengah berkembang, termasuk dalam hal tindakan yang tidak etis oleh militer dan penempatan sumpah prajurit di atas konstitusi. Akibatnya Soeharto mengambil tindakan untuk menghambat aktivitas 50 tokoh petisi tersebut, mencabut hak perjalanan mereka, melarang media mengutip pernyataan mereka, dan menghambat akses ke sumber daya finansial dan kontrak. Yang kedua, kasus penyelundupan mobil mewah. Hugeng Imam Santoso mengurusi kasus penyelundupan mobil mewah tanpa bea cukai saat ia masih menjabat sebagai Kapolri pada zaman Orde Baru. Ia melawan tindakan penyelundupan tersebut karena dianggap merugikan negara. Pengusaha yang diceritakan Hugeng yaitu Robi Cahyadi yang banyak di-backing oleh aparat kepolisian dan TNI sebagai salah satu pelaku penyelundupan mobil mewah. Tercatat ada 3.000 mobil mewah yang berhasil masuk tanpa membayar bea masuk, dan ribuan mobil yang tercatat, tetapi hanya ratusan mobil yang ditangkap dan dikembalikan oleh polisi. Cukup besar kerugian negara akibat penyelundupan mobil mewah tersebut. Sementara Robi hanya dipenjara selama 10 tahun dan hanya menjalani hukuman tersebut selama 2,5 tahun. Hugeng berhenti menjabat sebagai Kapolri setelah kasus penyelundupan ini terungkap. Yang ketiga, kasus pemerkosaan. Dalam sejarah hukum Indonesia, kasus pemerkosaan yang dikenal dengan nama Sum Kuning pada tahun 1970 memunculkan sorotan yang signifikan, dan peran Kapolri Jenderal Hugeng Imam Santoso dalam menangani kasus ini menjadi sangat penting. Sumarijam adalah seorang penjual telur ayam yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh sekelompok pria pada tahun 1970 di Yogyakarta.
Peristiwa ini menjadi kompleks karena diduga melibatkan anak-anak penjabat dan putra pahlawan revolusi. Sumarijam awalnya dituduh membuat laporan palsu, tetapi Hugeng membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Hugeng melaporkan perkembangan kasus ke Presiden Soeharto, namun sang presiden tidak memberi dukungan dan mengalihkan kasus ini kepada tim pemeriksa pusat. Sejak terlibatnya Presiden Soeharto dalam kasus ini, Hugeng sadar ada kekuatan besar yang membuat kasus ini menjadi bias. Pada tanggal 2 Oktober 1971, Hugeng dipensiunkan sebagai Kapolri, dan aksi ini dianggap sebagai langkah untuk menutup kasus Sum Kuning. Tindakan anti korupsi dari Hugeng sendiri sudah diupayakan dari hal-hal kecil. Salah satu tindakan tersebut adalah tidak pernah melakukan pertemuan tertutup. Beliau tidak pernah ingin untuk melakukan pertemuan secara tertutup demi mencegah dirinya untuk melakukan tindakan korupsi. Hal-hal lain yang dilakukan Hugeng selama beliau menjabat Kapolri maupun menjabat anggota polisi untuk menghindari tindakan korupsi adalah tidak pernah menerima gratifikasi. Tentunya dengan jabatannya yang tinggi, Hugeng akan sering melakukan kunjungan kerja. Anak dari Hugeng sendiri menceritakan bagaimana sang ayah tidak pernah menerima hadiah-hadiah dari Kapolda saat melakukan kunjungan kerja. Selain itu, Hugeng selalu memilih untuk menggunakan pesawat milik Polri yang dapat dikategorikan pada saat itu sudah kurang baik dibandingkan menggunakan pesawat komersial. Hal tersebut ia lakukan untuk menghemat biaya kunjungan kerja. Ke dalam pesawat biasanya para Kapolda akan menaruh bingkisan untuknya. Namun beliau selalu menolak, bahkan menolak untuk berangkat sebelum bingkisan tersebut diturunkan dari pesawat. Kesimpulan yang dapat kami ambil, Hugeng Imam Santoso merupakan tokoh yang kental dengan semangat anti korupsi di Indonesia. Dikenal atas kontribusinya dalam kepolisian, ia juga menjadi kejujuran dan transparansi sebagai inti nilai-nilai dalam tindakan pemberantasan korupsi. Selama karirnya, ia menunjukkan kesetiaan terhadap prinsip anti korupsi dengan mengawasi lapangan secara langsung, menjunjung tinggi etika, dan mengambil tindakan tegas terhadap praktik penyeludupan dan tindakan koruptif. Hugeng juga terlibat dalam situasi yang lebih besar, seperti menandatangani petisi 50 yang menentang penyalahgunaan Pancasila, serta menangani kasus pemerkosaan Sum Kuning dengan ketegasan dan kejujuran. Bahkan dalam hal-hal kecil, ia menghindari korupsi dengan menolak gratifikasi dan memilih penghematan dalam kunjungan kerja. Semua ini menjadikan Hugeng sebagai contoh nyata perjuangan dan komitmen terhadap integritas dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hugeng merupakan sosok yang sudah sangat melekat dengan anti korupsi. Hal tersebut ia lakukan bahkan mulai dari hal-hal kecil. Hal tersebut patut dicontoh oleh setiap warga negara dan juga masyarakat untuk bisa menghindari tindakan korupsi. Harus dimulai dengan hal-hal kecil.